Hai semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai teks eksposisi. Lanjut, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenali unsur-unsur teks eksposisi. 2. Menyimpulkan isi teks eksposisi. 3. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dan yang keempat, menyajikan teks eksposisi. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu di nomor 1, mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Kita pernah mendengar dan membaca tentang esai, tajuk rencana, tanggapan kritis. Nah, ini adalah salah satu contoh esai. Esai adalah salah satu karya tulis ilmiah, yaitu hasil pemikiran, gagasan, dan pendapat. Namun di dalamnya dilengkapi dengan fakta-fakta pendukung untuk pendapat ataupun opini dari penulis. Nah, berikutnya adalah tajuk rencana. Kita pasti pernah melihat hal ini di koran ataupun di koran elektronik, dan saat ini juga sudah banyak beredar secara online. Nah, tajuk rencana atau dinamakan juga editorial, tulisan singkat, adalah bagian di surat kabar atau majalah di mana penulis atau editor membagikan pendapat mereka tentang topik atau masalah saat ini yang sedang berkembang. Berikutnya adalah tanggapan kritis. Kita bisa lihat beberapa contoh mengenai tanggapan kritis. Tanggapan kritis adalah teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal mengenai suatu kesalahan. Nah, di sini bisa kita perhatikan di mana yang pertama tadi bagaimana cara penanganan tentang corona di Jakarta, dan berikutnya adalah tentang berita yang baru-baru terjadi, yaitu tentang bagaimana Vanuatu mengeluarkan pernyataan tentang Indonesia, yaitu Papua. Semua adalah bagian dari teks eksposisi, di mana di dalamnya mengeluarkan atau mengandung pendapat, pemikiran, ataupun gagasan dari penulis. Pertanyaannya adalah, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak atau masyarakat umum. Jadi, di dalam teks eksposisi ini banyak mengandung pendapat, opini, dan disertai fakta yang memuat untuk pendapat dan opininya. Eksposisi, di mana unsur-unsur teks eksposisi yang pertama adalah gagasan, 2. Fakta. Gagasan disebut juga dengan ide, pendapat, ataupun opini. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Jadi gagasan ataupun opini, ide, pendapat belum tentu kebenarannya, harus perlu dibuktikan. Contoh, yang pertama, virus corona sangat berbahaya. 2. Gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi, untuk fakta bisa dilengkapi juga dengan data-data. Fakta tentu sudah benar dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Contoh yang pertama, virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. 2. Jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Sekarang kita akan memahami ataupun mempelajari mengenai pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, pola umum khusus. 2. Pola khusus umum. 3. Pola ilustrasi. 4. Pola perbandingan. Umum khusus. Ide pokok bagian terletak di awal paragraf yang diikuti dengan ide-ide penjelas. Pola ini dikenal dengan deduktif.
Jadi untuk pola umum khusus, ide pokoknya terletak atau berada di awal paragraf. Selainnya ataupun kalimat lainnya itu dinamakan sebagai kalimat atau ide-ide penjelas. Kita langsung baca contoh. Narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya. Tidak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar menghancurkan bangsa. Jadi di dalam contoh paragraf ini, kalimat pertama itu merupakan kalimat atau ide pokoknya. Umum. Hal-hal yang sifatnya khusus ditulis lebih dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Bagian terakhir berfungsi sebagai simpulan atau ringkasan. Pola ini dikenal dengan induktif. Jadi pola khusus umum kebalikan dari khusus umum. Saya ulangi, jadi kalau untuk pola khusus umum, kebalikan dari umum khusus. Dimana kalau umum khusus, tadi ide pokoknya berada di awal paragraf dan dinamakan deduktif. Sedangkan khusus umum, ide pokoknya berada di akhir dan dinamakan induktif. Kita langsung baca contoh. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Jadi, kalau kita sudah baca contoh paragraf ini, di bagian terakhir ada penyimpulan atau disimpulkan. Nah, jadi untuk di awal atau kalimat-kalimat awal itu merupakan kalimat-kalimat penjelas yang sifatnya khusus. Dan di akhir disimpulkan. Dan di kalimat terakhirlah merupakan ide pokoknya. Pola ilustrasi. Gagasan-gagasan umum menggunakan ilustrasi atau contoh konkret nyata yang berfungsi untuk membuktikan sesuatu pendapat. Jadi di dalam pola ilustrasi dihadirkan berupa contoh nyata, dan biasanya pada pola ilustrasi di dalam paragrafnya mengandung kata misalnya, ibaratnya, misalkan. Jadi kalau sudah ada kata-kata seperti itu ataupun kata lainnya selain kata misalnya, ibaratnya, selain itu pasti menggunakan pola ilustrasi. Langsung kita baca contoh. Tidak semua bidang dikuasai anak. Orang tua atau guru sebaiknya mengarahkan anak untuk menguasai bidang yang dia sukai. Misalnya, jika sang anak menyukai bidang menulis, maka arahkan anak agar ke bidang tersebut. Siapa tahu suatu hari nanti dia akan menjadi sastrawan atau wartawan yang hebat. J.K. Rowling dan Dewi Lestari merupakan contoh penulis yang sukses. Nah, di dalam contoh paragraf terdapat kata misalnya. Selain itu juga, di kalimat terakhir dihadirkan langsung contoh konkret atau contoh nyata untuk memperkuat pendapat dari penulis. 4. Pola perbandingan. Dilakukan suatu perbandingan yang ditentukan oleh perbedaan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Sekarang kita baca. Perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen agar pendidikan semakin baik. Seperti halnya bangunan yang akan berdiri kokoh jika semua komponen bersatu. Maka dari itu, pemerintah, guru, siswa, dan orang tua harus bahu-membahu agar kualitas pendidikan kita dapat maju. Di dalam contoh paragraf, membandingkan atau menyamakan dua objek yang berbeda, atau dalam contoh paragraf dinamakan di sana komponen, untuk memperkuat gagasan atau pendapat penulis tentang suatu hal. Nah, di dalam contoh paragraf yaitu tentang pendidikan, supaya dapat lebih maju layaknya bangunan yang berdiri kokoh. Apakah kamu mengerti dengan materi ini? Silahkan lanjutkan diskusi dengan guru dan teman-temanmu. Setelah itu lanjutkan latihan. Semangat!